Ada pesan khusus buat mereka sendiri yang di dalam, Pak? Dia datang ke sini gitu loh. Klarifikasi, kenapa mereka juga joget? Joget-jogetnya di sini aja, Bu. Saya ketua DPR bersama Bapak Begini. Saya bilang maju. Baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. 25 Agustus hari ini menjadi salah satu hari yang bersejarah. Masyarakat demo unjuk rasa ketidakpuasan dengan oknum-oknum pejabat yang ada di negara kita. Mungkin kita sering melihat anggota DPR yang berjoget-joget. Kalau ditegur masyarakat, katanya kita artis dong, ya wajar berjoget-joget. Kalau sudah dihujat netizen, ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Masyarakat itu kadang-kadang juga lelah, sudah bosan. Maka tak heran kalau demo kali ini juga kurang kondusif suasananya, sahabat-sahabatku semua. Dan harapan saya mudah-mudahan para sahabat-sahabat yang telah usai berdemo dalam keadaan baik-baik saja. Demo ini istilahnya menuntut ketidakpuasan para anggota DPR yang dinilai kerjanya kurang bagus untuk masyarakat. Di gedung DPR mereka joget-joget, itu juga menjadi pemicu masyarakat di kalangan bawah. Belum lagi dengan kenaikan gaji yang katanya gaji DPR ini 100 juta lebih. Dan berikut beberapa pernyataan dari netizen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita lagi break istirahat langsung di depan gedung DPR RI. Kita mau istirahat dan sholat dulu ya. Mau sholat dulu. Ini masyarakat udah pada ngumpul, masa udah mulai banyak berkumpul di depan gedung DPR. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa hadir, doakan kami di sini. Kami akan mewakili semuanya, mewakili aspirasi rakyat pastinya yang sudah enek dan muak pada wakilnya yang selalu semena-mena kepada rakyat. Dan hari ini kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, bukan di tangan mereka. Tuh teman-teman kita lagi di ini. Ditahan lagi, kita kejar dulu ya. Dari tadi anak-anak SKM juga ditahan sama mereka. Ini sekarang ada teman-teman kita yang ditahan lagi. Kita jemput ya, dijemput. Ya. Ku baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Lo makan apa anjir? 12 juta per bulan. Wow, beras lo dari mana? Terbuat dari emas ya? Iya. Terus yang lu kasih makan itu rumah lu isinya satu RT, satu RW begitu. Hah? Udah gitu ada lagi PPh 21-nya kita juga yang bayarin anjir. Babu yang satu ini ngelonjak banget ya sumpah. Kita aja yang pendapatannya cuman berapa-berapa gitu dipotong-potong terus sama PPh 21. Lu udah take home pay-nya ratusan juta nggak mau bayar pajak juga. Luar biasa kampret lu emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Ih, baru tahu gue. Sumpah. Bukan hanya uang 104 juta per bulan yang didapat oleh anggota DPR Konoha. Masih ada uang aspirasi sebesar 450 juta kali 5. Masih ada uang kunjungan dapil 140 juta kali 8. Jadi kalau kita berhitung 140 juta dikali 8 ditambah 450 juta kali 5 ditambah 104 juta kali 12 itu kurang lebih 5 miliar per orang per tahun. Dikali berapa jumlah anggota DPR Konoha? 500 tambah MPR-nya jadi berapa? 700. Jadi berapa per tahun? 3,5 triliunan. Masih ada tambahan. Kalau mereka sidang per paketnya ada tambahan lagi 2 juta. Di sisi lain, rakyat disuruh membayar pajak tinggi. Semua naik. PPh 21 jadi pajak ter yang lamsam dan itu gede banget.
sampai 35%, 2-35% dari penghasilan. Kemudian PBB naik 300%, 400%, 1000%. Bahkan ada isu BPJS pun akan naik. Asuransi sudah di co-payment. Jadi gimana kita nggak muak? Coba. Gimana kita nggak pengen lu pada bubar? Ya kita tahu lah DPR itu nggak bisa dibubarin begitu aja. Tahu ada ribet lah ya prosesnya. Tapi kan kita tuh nggak yang apa ya? Kalau memang lembaganya nggak bisa dibubarin, ya sudah orang-orangnya aja yang kita reshuffle, bisa kan? Orang-orang yang nggak guna itu yang cuma joget, kemudian dikritik malah balik mengkritik, balik membuat konten yang bener-bener apa ya, mati empati gitu. Kalau memang lu bilang 3 juta per hari itu nggak gede ya, lebih gedean dari penghasilan lu jadi artis, ya ngapain lu ada di DPR? Keluar aja dari DPR, balik lagi lah jadi artis. Kalau masih ada yang nonton, kalau masih ada yang mau nonton lu, coba itu yang pada subscribe itu akunnya di unsubscribe aja lah. Coba. Terus yang bilang sewa rumah 50 juta per bulan itu wajar. Wajar dilihat dari mana? 50 juta di Jakarta itu sudah dapat rumah gedong yang di dalamnya ada kolam renang. Emang lu mau kerja atau mau renang? Hah? Lu mau tinggal di situ seharian? Kerja lu kan di DPR, bukan di rumah. Apa salah gue? Kerja lu di rumah, bukan di DPR. Gimana sih konsepnya? Terus uang komunikasi 15 juta per bulan lu pakai buat nelpon siapa? Hah? Ani-ani lu ada berapa banyak coba? Sampai segitu banyaknya lu butuh uang komunikasi. Apa lu bisa ini langsung telepon malaikat maut biar cepet-cepetan lah jemput lu gitu, dipanggil pulang gitu. Siapa tahu kan dengan 15 juta per bulan gitu bisa panggil malaikat maut, ya nggak sih? Makin hari ya gue nontonin DPR makin gak masuk otak gue. Maksud gue, udah apa jadi orang jangan maruk. Gaji lu udah gede banget itu, udah gede banget. Kerjaan lu gak setimpal sama orang-orang lain yang kerja dari pala jadi kaki jadi pala, tau gak lu? Malah sekarang ini lagi ada lagi yang ngomong, gue dari Bintaro ke Senayan macet banget, minta tunjangan 50 juta. Lu bandingin sama guru ngajar di Jakarta, rumahnya di Bogor, gimana lu? Naik KRL. Lu kalau mau nggak telat, datangnya pagi-pagi, lebih pagi datangnya, bangunnya lebih cepet. Lu enak naik aprat lu di jalanan selau, kata gua tiba ngeliat kiri kanan disupirin. Nggak tahu lu kan yang naik KRL pada jadi zombie, saling gigit, bawa ketek lah, bawa apalah, bawa kemenyan lah, nyatu. Tau gak lu, bawa kaki, lu nyiem bawa kaki tiap hari kata gue kalau nggak gedek lu. Terus apa? Gue lihat ya, uang berasnya 12 juta sebulan. Bakal beli beras doang 12 juta sebulan, ya ampun, masih kurang, kata lu masih kurang itu, hah? Lu bandingin sama orang-orang yang di kampung makannya ubi. Lu makan ubi kalau ini kan, kalau bakal diet doang kan lu makan ubi. Tuh orang makan ubi, lu bayangin kagak pernah makan nasi, makan ubi. Masa dia diet mulu? Kata gue kan kagak mungkin. Yang bener dah, ya ampun, jadi orang jangan maruk banget jadi orang. Mau semua mau diambilin. Udah apa? Cukup. Jadi orang tuh bersyukur. Cukup, ya ampun, gue dapat segini mah cukup gitu. Itu udah cukup banget. Lu bandingin sama orang-orang lain. Gaji lu berapa? 3 juta sehari. Itu udah banyak. Udah banyak. Kata gue, udah banyak banget. Pakai segala dinaikin lagi nih sekarang. Astaga, kasihan apa sama rakyat, kesian. Lu kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lu mau wakilin kita pada. Ngapa jadi kayaan lu? Kata gue kita kan bosnya, rakyat. Jadi kayaan lu. Lah, kita artis, kita DPR, kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang gak ada anggota DPR yang gak konten ada? Semua konten, artis konten, netizen juga konten. 30 posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari 1. Nah,
Namun ini ada triknya juga kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Sakit hati nggak dengernya. Kita bayar pajak hasil dari keringat campur air mata. Negara menggaji dengan serius, tapi mereka kerjanya main-main. Ini contohnya. Nih, realisasi APBN. Yang kuning pendapatan, yang biru pengeluaran. Segitu jaraknya dari tahun ke tahun. Oke lah kalau ini COVID, bencana. Kalau ini bencananya apaan? Contoh APBN 2022, APBN dan realisasinya. Kalau ada pun pembangunan nih harusnya masuk ke pos belanja modal yang 199 triliun. Tapi lihat nih defisitnya. 840 triliun udah direncanain dari awal, termasuk pembiayaannya. Artinya apa? Dari awal udah direncanain utang. Dari tahun ke tahun pola APBN selalu begini. Ini bukan tahun 45 yang habis merdeka, ataupun zaman pembangunan yang dimana semuanya dimulai dari nol, ataupun negara ini habis kena bencana, disaster. Bukan. Ini adalah bencana yang dibuat-buat, dimana rugi dan hutang direncanakan dari awal. Nih, postur rancangan APBN 2026 yang bikin siapa? Kementerian Keuangan alias Sri Mulyani. Rancangan pendapatannya berapa? 3.147 triliun. Lihat rencana belanjanya berapa? 3.700 triliun. Mereka udah rencanakan rugi tahun depan 600 triliun. Mana nih mertua yang suka julid sama mantu? Lebih boros mana? Mantu kalian apa Menteri Keuangan ini? Sri Mulyani yang bikin anggaran, DPR yang menyetujui. Bagus kerja sama kalian. Turun kalian. Ayo rakyat, ke jalan kita. Tanggal 25 Agustus kita ke gedung DPR. Bubarkan DPR, turunkan Sri Mulyani. DPR tuh rapat paripurna jam 9.30, selesai jam 11, jam 4 sore saya masih di panggung. Kalau DPR itu kerjaannya karena itu fair. Rapat opo jane to ya sak jam setengah iku. Mosok kalah mbek rapat kumpulan banyu iso sewengi. Rapat Ansor Banjar Karang Taruna Fatayat Muslimat iso sak wen-wen kadang sewengi meneh sik durung mare lanjut rapat maneh iki rapat negara lho ya sak jam setengah iku. Sing dibahas opo? Sing dibahas opo? Heran aku. Ya Allah, negara ini rapat sak jam setengah. Mulai jam 4 iso nyeper, jare emang bayaranmu kurang. Kok iso jam 4 wis mulai sik komper nyeper. Duh dan ning ndi saiki ana apa demo DPR sing demo hati-hati, sehat-sehat ya. Sing gak demo sing ana lokasi sekedar live TikTok mending mulai, gak usah ngriwuki ya. Mending mulai. Tak telok-telok iku wae ning media sosial iku sing live TikTok ketika demo dan dhek gak melok demo mek sekedar live TikTok demi saweran. Mending mulai, gak usah ngriwuki. Ya, mending mulai. Sak jam setengah jane rapat opo iki negara opo. Heran. Juga pelajar dan lain sebagainya. Tolong dicatat dan digarisbawahi bahwa dalam hukum aksi atau demo jam 6 sudah harus bubar. Kita masyarakat, kita santri, kita mahasiswa, kita nurut terhadap hukum, kita ikuti hukum, kita akan bubar. Kita akan meninggalkan Pak Polisi. Mereka bukan musuh kita, mereka menjalankan. Berarti yang tidak mengerti hukum, yang tidak mengerti tentang keadilan Indonesia adalah para pejabat yang tidak mau bertemu dengan kita untuk Allahu Akbar. Dari sini kita akan adakan lagi aksi berikut yang jauh lebih besar. Dan suara rakyat harus bersatu untuk keadilan negara tercinta Indonesia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hari ini tanggal 25 Agustus 2025. Pertama-tama gue mau bilang buat kalian yang di Jakarta, stay safe semuanya. Dan buat kalian yang sedang turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia ini, gue ucapkan banyak amat sangat banyak terima kasih untuk kalian para pemberani, untuk kalian yang masih memperdulikan negara Indonesia ini. Nah, sebetulnya secara tidak langsung kalian yang turun ke jalan itu juga mewakili suara gue. Mohon maaf sekali gue tidak bisa turun ke jalan, tidak bisa ikut demo karena pertama gue memang wanita dan mungkin keberanian gue tidak seberani kalian, tapi gue hanya berani menyuarakan keadilan lewat konten-konten gue. Dan alasan kedua juga karena gue lagi ada di luar Pulau Jawa gitu. Jadi kayaknya kalau mungkin gue ada di Jakarta pun gue mungkin akan ikut datang ke demo itu untuk melihat langsung. Dan pesan gue semoga kalian semua tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Semoga demo yang terjadi pada hari ini membuahkan hasil yang baik. Semoga aspirasi kalian juga didengarkan ke atasan-atasan. Semoga para atasan dan para elit-elit itu juga bisa mendengar suara hati kalian yang mewakilkan rakyat, mewakili hati rakyat-rakyat kecil. Semoga kebijakan-kebijakan DPR, kebijakan-kebijakan pemerintah kita juga bisa jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Untuk kepada
para aparat penegak hukum, untuk kepada polisi yang berjaga, untuk pasukan keamanan yang ada di area-area demo. Tolong sekali. Saya pribadi tahu dan kita semua tahu, rakyat juga tahu bahwa kalian hanya menjalankan tugas kalian sebagai penjaga keamanan, sebagai polisi, sebagai petugas keamanan lah ya. Tapi sebelum kalian menyiramkan gas air mata, sebelum kalian melemparkan sesuatu, sebelum kalian bermain kekerasan, tolong pikirkan kembali. Tolong rakyat yang sedang berada di sana, adik-adik kita, anak-anak STM, mahasiswa-mahasiswa di sana, rakyat-rakyat yang ikut berdemo di sana, itu semuanya bersuara demi keadilan dan kemajuan bangsa negara ini. Karena mau bagaimanapun, hanya rakyat yang saat ini paling mengerti situasi dan kondisi mereka saat-saat ini. Kesulitan-kesulitan mereka, kesulitan mencari pekerjaan, merasa tidak adil dengan naiknya gaji DPR, tunjangan DPR, dengan apapun itu yang terjadi, dengan ketidakadilan yang terjadi, mau bagaimanapun, hanya rakyat yang mengetahui hal itu, hanya rakyat yang bisa merasakan. Dan yang marah itu bukan satu atau dua rakyat loh, tapi banyak. Untuk para aparat penegak hukum, para penjaga keamanan, untuk para DPR, untuk para dewan, para anggota, ya, jangan pernah lupa bahwa apapun yang kalian miliki saat ini, jabatan apapun yang kalian miliki saat ini, penghasilan berapapun yang kalian miliki saat ini, makanan apapun yang kalian makan saat ini, itu semua hasil dari kami para rakyat. Gaji-gaji kalian itu berasal dari kami. Jadi kalau kalian mau bersikap arogan, mohon dipikirkan berkali-kali. Mau besar-besaran hari ini guys, sebelumnya gue mau berterima kasih dulu untuk para rekan-rekan yang sudah bersedia turun ke jalan hari ini ya. Untuk saat ini memang belum ada update terbaru ya mengenai hasil dari demo yang sudah dilakukan hari ini. Tapi friendly reminder untuk teman-teman semua, tolong banget jangan ke distract. Nggak peduli deh mau ada artis tiba-tiba cerai kayak dan lain sebagainya, nggak usah terpengaruh sama pengalihan isu. Kita tetap fokus kepada hak kita sebagai rakyat. Mau nanti tiba-tiba ada berita-berita nggak jelas, kita udah tau lah ya cara mainnya. Menurut gue, kalau tiba-tiba ada skandal baru nih dari idola kalian dan siapapun itu, cukup berikan support aja, tapi fokus lagi nih mengambil hak kita sebagai rakyat ya. Jadi keinget nih, gue ada salah satu anggota DPR perempuan, masih muda waktu itu, beliau bilang nggak takut kok di demo. Lagian ngapain sih demo? Kenapa nggak diskusi aja secara baik-baik? Sedangkan ya, para bapak ibu, bukannya kalian semua pastinya punya sosial media. Pasti dong ngelihat orang-orang yang pada speak up, orang-orang yang pada berteriak di sosial media, tidak menyetujui segala macam aspirasi atau ketentuan yang kalian buat. Dan selama ini, apakah kami sebagai rakyat diberikan ruang untuk berdiskusi yang dimana ruang tersebut betul-betul dicerna dan juga didengar? Kan kenyataannya, tahu sendiri. So ya, dari kami sebetulnya nggak ada kok yang mau demo. Orang panas kok, bikin macet kok, siapa yang mau demo? Mendingan di rumah tidur. Tapi ya, mau gimana lagi, biar dinotis sama kalangan atas. Itulah beberapa komentar dari netizen. Kita bisa melihat sendiri. Ini mungkin juga bentuk dari kecemburuan yang dimana tunjangan beras DPR saja sampai 12 juta. Belum lagi katanya 50 juta itu untuk bayar sewa kos dan berbagai isu-isu lainnya. Ada juga yang tidak mau mendengar kritikan. Bila dikritik joget-joget, kita mah dulunya artis. Iya, kalau dulu Anda artis tapi sekarang Anda beda. Sekarang Anda seorang pejabat yang dimana tanggung jawab Anda ini besar. Ingat dulu waktu janji-janji kampanye. Ada juga yang bilang, orang yang mau membubarkan DPR berarti pemikirannya itu tidak cerdas. Sebenarnya juga nggak dibubarkan sih. Cuma masyarakat kadang-kadang ini merasa jengkel. Kalau DPR tegas, coba dong undang-undang perampasan aset korupsi segera diterapkan. Setuju sahabat semua?